Assalamualaikum, welcome to our channel bersama dengan Mimi Niki dan Kisha. Akhirnya kita nge-vlog lagi setelah sekian lama guys. Jadi di vlog kali ini tuh aku mau ngerekomendasiin novel atau cerita di Wattpad yang bagus banget. Sebenarnya ini tuh cerita aku sendiri di Wattpad. Jadi aku beberapa hari ini coba buat nulis di Wattpad. Judulnya Mendadak Saham, dan hari ini alhamdulillah ceritanya ada di ranking 1. I'm so happy. Thank you banget buat kalian yang udah baca. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian para pembaca dan juga pastinya bisa menghibur. Oke, langsung aja. Novel ini tuh bercerita tentang seorang gadis bernama Queenera atau biasa dipanggil dengan Queen. Tada, di sini aku pakai perannya Ayana Moon. Soalnya kan katanya di Wattpad itu suka ada kayak foto-foto pemeran gitu. Jadi udah aku masukin aja beberapa tokoh di novel aku ini biar bisa dibayang-bayangkan gitu. Queen ini adalah gadis berkerudung yang pintar, cerdas, cantik, ambisius, dan sangat percaya diri. Percaya diri is her middle name. Itu artinya senang. Dari bayi dia itu tinggal di sebuah panti asuhan. Namun ketika usianya sudah 17 tahun dia terpaksa harus meninggalkan panti asuhan karena memang udah peraturan di pantinya kayak gitu. Setiap anak yang udah berusia 17 tahun harus keluar dari panti untuk regenerasi ke adik-adiknya yang baru gitu. Di saat dia kebingungan bagaimana harus melanjutkan hidup, di hari ulang tahunnya tepat yang ke-17 tahun dia didatangi oleh seorang pemuda yang mungkin usianya tidak terlalu jauh darinya. Pemuda ini mengaku sebagai manajer investasi dari orang tua Queen dan akan memberikan warisan saham orang tuanya senilai miliaran rupiah. Wow, apakah itu masuk akal? Apakah Queen percaya begitu saja? Tentu tidak. Jadi di sini Queen menganggap lelaki muda ini yang daripada seperti manajer investasi tampaknya lebih cocok untuk menjadi K-pop idol. Tada, ini dia. Kayaknya lebih mirip body icon. Body icon deh daripada manajer investasi. Jadi dia menganggap si laki-laki yang mengaku manajer investasi dari orang tuanya ini adalah orang gila, ODGJ. Ya gimana enggak, dia tuh masih muda dan dia ngaku membawa warisan saham dari orang tuanya Queen senilai miliaran rupiah. Sementara Queen sendiri nggak tahu siapa orang tuanya. Bertahun-tahun di panti asuhan dia mencari tahu siapa sih orang tuanya, tapi dia tetap aja nggak menemukan hingga di usianya ke-17 tahun. Tapi di sini pemuda ini yang bernama Gala nggak menyerah gitu aja. Dia meyakinkan Queen supaya percaya kalau dia itu emang benar-benar manajer investasi. Sampai dia rela ikut perlombaan simulasi trading saham yang juga diikuti oleh Queen. Jadi si Queen ini ngikutin lomba simulasi trading saham yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk berusaha merubah nasibnya gitu. Dan si Gala ini tahu kayak gitu. Pokoknya pertemuan mereka itu lucu banget, kalian baca aja sendiri. Dan di situ dia meyakinkan Queen dengan mengikuti lomba tersebut. Gala adalah orang yang mengenalkan Queen dengan saham dan investasi yang baik di pasar modal itu seperti apa. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat yang sangat dekat. Sampai-sampai si Gala ini baper guys. Tapi apakah Queen memiliki perasaan yang sama seperti Gala? Dan ternyata Queen yang waktu itu udah kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bergabung dalam organisasi KSPM atau kelompok studi pasar modal. Nah, di sana dia bertemu dengan Deki Sugi. Jadi Deki ini adalah ketua organisasi KSPM, yang mana dia itu dijulukin angel investor sama teman-teman kampusnya. Karena dia memang seorang angel investor yang dengan inkubatornya memodali startup pemula kayak gitu. Dan dia juga hanya berinvestasi saham di indeks Sri Kehati pada pasar modal. Jadi indeks ini tuh SRI adalah kepanjangan dari Socially Responsible Investing, di mana
strategi investasi yang mengedepankan impact terhadap sosial lingkungan dan juga sosial masyarakat. Jadi dia itu benar-benar layaknya angel investor, kayak malaikat gitu. Deki ini adalah cinta pertamanya Queen. Iya. Ketika mereka sudah menyelesaikan studinya, Queen ini berencana untuk membuat startupnya sendiri. By the way, Queen ini selalu dijuluki privilege di kampusnya karena dia mendapatkan warisan saham miliaran rupiah dari orang tuanya. Tapi Queen ini nggak senang banget kalau dia selalu disebut-sebut very privilege, full privilege. Dia nggak senang banget karena dia merasa setiap apapun pencapaian yang dia lakukan selalu diklaim orang-orang ya karena privilege-nya itu. Jadi dia merasa kayak usahanya itu kayak nggak pernah dihargain orang. Nah, saat dia ingin membangun startup ini, dia ingin menjual beberapa sahamnya yang sudah mencapai high capital gain untuk memodali startupnya. Ternyata masih kurang, dan saat itu dia berharap mendapat privilege yang seperti yang orang-orang katakan padanya. Padahal selama ini dia nggak suka banget kalau disebut-sebut privilege. Nah, bersama Gala mereka merumuskan bagaimana membangun sebuah startup, terus mencari investor yang akan memodali startup mereka. Pokoknya si Gala ini ngajarin banget. Dia sebagai manajer investasi pastinya tahu banyak banget tentang hal ini. Bak search engine berjalan antara Gala dan Queen ini, mereka sahabat karib, tapi selalu aja berantem, selalu aja ya rame kayak gitulah. Dalam proses ini mereka menemukan banyak sekali tipe investor, dari mulai investor flipper, revenue hunter, giant investor, venture capitalist atau modal ventura, dan sampai dengan angel investor. Pokoknya perjalanannya penuh dengan lika-liku, pembelajaran, dan juga kocak. Dan sampai akhirnya Dekilah orang yang memodali startup mereka. Deki berperan sebagai angel investor dan juga mentor di startup mereka dengan berbagai syarat yang diajukan oleh si Deki. Deki Sugi ini itu sempurna guys, layaknya Deki Sugi di serial Doraemon. Udah ganteng, pintar, kaya, anak dari old money yang bokap nyokapnya itu punya good 5 stars hotel bintang 5 di Indonesia. Pokoknya dia itu sempurna, tipe-tipe cowok handsome yang cool kayak gitu. Sementara si Gala ini handsome boy tapi lebih kayak apa ya, selengekan gitu gayanya, dan tampangnya lebih cocok jadi K-pop idol kali ya. Dengan berbagai syarat yang diajukan Deki, akhirnya mereka pun mulai membangun startup ini. Pokoknya seru banget ceritanya. Iya. Deki juga membentuk tim yang solid di startup mereka. Ada beberapa orang, salah satunya ada Farasya. Dia itu anak Jaksel yang ngomongnya which is literally somehow jujurly you know lah ya. Jadi dia itu anak sales dan marketing di startup ini. Kemudian ada Pascal dari departemen IT atau IT developer di startup ini. Pascal sendiri namanya diambil dari bahasa Pascal karena kedua orang tuanya adalah programmer. Kemudian ada si Albert dari bagian finance. Albert si paling prestisius. Kemudian ada James dari keluarga buah-buahan. Pokoknya itulah, mereka secara kompak dan profesional membuat startup ini diterima di masyarakat. Mereka tuh menjadi tim yang solid, bahkan persahabatan mereka tuh udah kayak saudara gitu. Jadi cerita di sini tuh nggak cuma cinta-cintaan, tapi juga ada tentang persahabatan, saham, bisnis, investasi, pokoknya educated banget. Namun perjalanan mereka membangun startup itu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika awalnya Queen sangat kesusahan mencari investor, ternyata untuk mempertahankan startup mereka itu lebih sulit lagi, walaupun diterima oleh masyarakat. Kira-kira apa ya halangan dan rintangan yang mereka hadapi selama membangun startup ini, sampai pada titik mereka ada di ambang sampai mereka berada di titik ambang kebangkrutan, crash, dan merasa frustasi banget. Di sini juga ada skin yang baper, pengen nangis antara Queen dan Gala.
Kemudian Deki hadir membawa solusi, yaitu go public. Inisial public offering, di mana Deki berusaha membuat startup atau perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Wow. Deki, sarangyo. Apakah Deki berhasil membuat mimpi Queen menjadi nyata? Kira-kira siapa yang akan dipilih Queen? Gala yang menemaninya dari nol, atau Deki yang selalu ada buatnya? Ayo kalian tim Gala atau tim Deki, jangan lupa dibaca ceritanya. Oh ya, by the way, cerita ini tuh aku tulis dengan alur mundur, jadi sangat unik dan menarik. Kenapa sih aku tulis dengan alur mundur? Karena di sini aku ingin membuat para pembaca gak cuma tertarik dan penasaran sama ending akhir ceritanya gimana, tapi lebih dibuat penasaran lagi, lebih pengen ngerasain penasarannya gimana sih proses dia menuju ke sana, gimana sih prosesnya menuju sukses, karena proses itu adalah inti dari semua cerita. I love the process. So di sini aku pengen setiap orang menikmati setiap proses perjalanan hidupnya. Ini bukan tentang hasil, tapi tentang proses. So selamat membaca, selamat menikmati proses. Queen adalah sosok inspiratif yang mendapatkan warisan saham di usia mudanya dan kembali mewariskan saham. Penasaran sama ceritanya? Jangan lupa baca cerita aku di Wattpad, judulnya Mendadak Saham. Akun aku di Wattpad itu namanya Niki Chua, dan aku juga udah kasih link ceritanya di description box. Kalian bisa langsung klik di sana. Jangan lupa untuk di follow, kemudian di vote, dan juga tungguin kelanjutan ceritanya karena aku baru upload sampai chapter 12, jadi ini masih ongoing. Tungguin sampai selesai karena banyak banget plot twist menarik di cerita ini, dan pastinya banyak banget pembelajarannya. Oke, sekian aja video dari aku kali ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Video aku kali ini semoga bermanfaat informasinya yang aku berikan, dan juga menghibur buat kalian baca. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need